Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Fatullah, NIM 191019, kelas A semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelasan TIC. Yang pertama, pengertian pengelasan TIC atau las GTAW adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair. Di sini berarti las TIC atau las GTAW hampir sama dengan las asetilin. Cuma bedanya, kalau las asetilin itu menggunakan campuran antara oksigen dengan asetilin. Kalau di las TIC ini menggunakan campuran antara oksigen dengan listrik. Kemudian bagian-bagian las GTAW. Bagian-bagian las GTAW ini terdiri dari tungsten, kabel las, mesin las sama tabung oksigen, flow meter dengan kabel adaptor. Yang pertama, mesin las gas GTAW ini mempunyai dua jenis arus, yaitu arus AC dan DC. Namun yang paling sering digunakan untuk mengelas adalah arus DC. Dalam arus mesin las arus DC juga terdapat dua jenis polaritas, yaitu polaritas DCEN dan DCEP. Kemudian yang kedua, welding torque. Welding torque adalah alat yang digunakan sebagai pegangan saat proses pengelasan. Dalam welding torque terdiri dari beberapa bagian. Pada gambar tersebut ada beberapa nama-nama bagian welding torque. Kemudian yang ketiga, tabung gas. Tabung gas pada pengelasan GTAW ini berfungsi sebagai penyimpang gas pelindung yang digunakan untuk proses pengelasan GTAW. Pada las TIC tersebut biasanya menggunakan gas oksigen. Kemudian ada regulator dan flow meter. Regulator dan flow meter ini bagian yang berfungsi untuk mengatur laju aliran gas dari tabung gas. Bagian sendiri memiliki fungsi untuk membuka dan menutup katup dan juga mengatur tekanan yang dikeluarkan pada tabung gas. Kemudian ada kawat las. Kawat las atau bahan tambah yang digunakan untuk pengelasan GTAW ini bermacam-macam. Ada tipe ER70S, ER308L, Min16, ER309MO, dan yang lain-lain. Semua jenis welding rod tersebut dapat diaplikasikan pada pengelasan baja maupun jenis material yang tahan korosi. Kemudian ada tungsten elektroda. Dalam pemilihan elektroda GTAW juga bermacam-macam. Pemilihan tersebut disesuaikan dengan jenis material yang digunakan. Oleh karena itu, tidak boleh sembarangan dalam memilih tungsten agar hasil lasan yang didapatkan maksimal. Terdapat gambar beberapa tipe-tipe tungsten pada pengelasan GTAW. Kemudian kelebihan las GTAW. Yang pertama, hasil pengelasan tidak perlu dibersihkan karena tidak menghasilkan slag. Yang kedua, aliran gas menjadi daerah sekitar cairan logam tidak mengandung udara sehingga mencegah pengotoran oleh nitrogen dan oksigen. Yang ketiga, hasil lasan lebih kuat karena dapat penetrasi yang dalam dan ketahanan korosi lebih tinggi. Yang keempat, hasil pengelasan sangat bersih. Yang kelima, proses pengelasan dapat diamati dengan mudah. Asap yang timbul tidak banyak. Yang keenam, jarang terjadi deformasi karena pusat panas sangat kecil. Yang ketujuh, tidak menghasilkan spatter atau percikan
las sehingga lasan lebih bersih. Kemudian kekurangan las GTAW. Untuk efisiensi kecepatan las GTAW rendah. Yang kedua, saat proses pengelasan berlangsung dapat jadi burn back. Yang ketiga, cacat las. Porositas atau lubang-lubang kecil sering terjadi jika las pelindung permukaan pengelasan tidak dapat melindungi secara maksimal. Yang keempat, dapat terjadi tungsten inclusion. Kemudian terdapat cara setting mesin las. Yang pertama, standar operasional dalam merangkai perangkat mesin las GTAW sebagai berikut. Yang pertama, mengecek kondisi semua komponen-komponen perangkat las dari kondisi konektor sumber listrik, kabel-kabel, ketersediaan dan gas, regulator gas, selang gas, mesin dan lain-lainnya, kontrol lainnya. Kemudian menghubungkan paket selang ke mesin las, termasuk sambungan saluran gas dan air pendingin. Yang ketiga, menghubungkan kontrol remote baik yang sistem pedal kaki atau setelan dengan tangan. Kemudian menghubungkan kabel massa ke mesin dan klem massa ke meja las atau benda kerja. Kemudian memilih polaritas pengelasan. Yang ke-7, menyiapkan elektroda tungsten. Yang ke-8, merakit pembakar las, melonggarkan tutup pembakar las, dan melepas tungsten dari pembakar. Yang ke-9, setelah memastikan botol pada posisi dan kondisi aman, membuka sebentar kartu gas untuk mengeluarkan kotoran dan dilanjutkan memasang regulator gas. Yang terakhir, alat keselamatan kerja. Yang pertama, apron untuk melindungi tubuh dari panas dan percikan las. Yang kedua, welding glove untuk melindungi tangan. Yang ketiga, safety shoes. Yang keempat, topeng las. Dan yang kelima, masker. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.